momen yang paling berarti bagi perempuan yang sudah menikah. Tentunya setiap ibu berharap bahwa kehamilannya dapat berjalan dengan lancar, sehat, dan penuh kebahagiaan. Tetapi sayangnya sebagian ibu mengalami kesulitan saat kehamilan. Salah satunya adalah tekanan darah tinggi saat kehamilan. Kondisi ini sering dianggap biasa, padahal bisa sangat berbahaya bagi ibu maupun sang bayi. Salah satu komplikasi yang harus diwaspadai adalah preeklamsia, yaitu hipertensi pada saat kehamilan yang disertai dengan tanda-tanda tertentu. Pada kesempatan kali ini, kami Tribu 3 akan menampilkan sebuah roleplay tentang penanganan kasus preeklamsia pada ibu hamil yang mengalami riwayat hipertensi. Roleplay ini kami susun sebagai media edukasi kesehatan terutama untuk perempuan dan keluarga. Jadi simak baik-baik ya, karena informasi ini sangat penting untuk kita semua. Aduh, Kamu kenapa? kepalaku sakit mas, bayanganku kayak hitam-hitam gitu, terus juga perutku mual. Ya udah, aku puskesmas aja yuk. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku takut kalau kita ke puskesmas, aku malah dikasih obat, terus bayi kita kenapa-kenapa. Oh, bentar, aku telepon mama dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Mama. Nah, kamu kenapa? Aku sakit, terus juga kayak ada bayangan hitam-hitamnya, terus perutku mual. Dari kapan sakitnya? Alah, biasa aja itu. Bawa tidur aja, nanti juga sembuh. Jangan diremehkan Pak, itu bisa bahaya kalau ibunya dengan tekanan darah tinggi. Betul itu Pak, lebih baik segera dibawa ke puskesmas. Iya, aku pernah baca di buku, soalnya kalau preeklamsia itu bahaya. Oh, itu bahaya banget ya, Dek? Iya. Selamat siang Bapak, Ibu. Ada yang bisa dibantu atau ada keluhan apa? Siang Bu, ini istri saya lagi hamil, sering sakit kepala. Dia juga sering pandangannya katanya kabur sama sering malu-malu. Kalau gitu, ibunya sebelumnya apa pernah ada riwayat penyakit, Bu? Iya, saya dari riwayat penyakit hipertensi, terus juga sering sakit kepala belakang, terus keluh hati saya juga sering sakit gitu. Kalau gitu, saya tensi dulu ya, Bu. Permisi ya. Iya, baiklah Bu. Kalau gitu, untuk pemeriksaan lebih lanjutnya kan saya perlu memeriksa janinnya juga. Jadi habis ini Ibu ikut saya ke ruangannya. Permisi ya, Bu. Kalau boleh tahu ini usia kehamilannya sudah berapa minggu, Bu? Udah 29 minggu Ibu. Baik, Bapak Ibu, jadi setelah saya periksa dan hasil pemeriksaannya ini, tekanan darah ibunya sangat tinggi, Pak. Jadinya 160/100. Kalau dibiarkan, khawatirnya nanti akan beresiko ke depannya. Karena itu saya sarankan Bapak dan Ibu untuk segera ke rumah sakit biar ibunya juga mendapatkan penanganan lebih lanjut dari dokter. Itu kira-kira bahaya buat bayinya nggak ya? Kalau dilihat dari hasil pemeriksaannya, mohon maaf Bapak, itu juga akan berpengaruh ke bayinya. Jadinya daripada nanti diolor-olor, lebih baik sekarang aja ke dokter. Terus ini saya sudah tuliskan untuk surat rujukannya. Segera untuk Bapak Ibu dipersilakan pergi ke loket untuk melakukan administrasinya. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak. Siang. Ada keluhan apa?
juga sering mual, terus pandangan kabur, kepala saya juga sakit. Oh iya, kalau gitu kita cek tes tensi darah dulu ya, sama nanti kita cek urin juga ya Bu. Tolong bantuan untuk alatnya ya. Baik Dok, saya siapkan alatnya. Ibu bisa angkat sedikit. Saya izin buka ya Bu ya. Tolong maju. Nah, Bapak, Ibu, berdasarkan pemeriksaan tekanan darah dan juga cek urin, Ibu tekanan darah Ibu 160/100 mmHg dan juga ada kadar proteinuria plus 2 di urin Ibu. Nah, di sini Ibu didiagnosis mengalami preeklamsia superimposed on chronic hypertension. Ini kondisinya berbahaya Bu, karena nantinya dia bisa menimbulkan komplikasi dan juga kejang-kejang pada janin. Preeklamsia itu apa dok? Oh, kalau preeklamsia itu sendiri, dia itu kondisi komplikasi kehamilan yang mana dia meliputi tekanan darah tinggi dan juga adanya kadar protein dalam darah. Ini bahaya Pak Bu, karena nantinya takutnya bisa memberikan dampak yang buruk bagi ibu sendiri maupun di janin. Gak apa-apa Bu, tenang, karena nanti obat yang kami berikan akan pastikan aman untuk ibu sendiri dan juga untuk janin. Karena kalau misal nanti tidak ada obatnya, nanti takutnya malah jadi makin berbahaya Bu. Nah, untuk obatnya sendiri nanti ibu bisa mengkonsumsi metildopa atau labelatol. Nah, selain konsumsi obat, ibu harus mengurangi aktivitas, jadi ibu harus istirahat yang cukup, lalu ibu juga harus menghindari stres dan juga harus mengurangi makanan yang konsumsinya pakai garam Bu. Nah, selain itu ibu juga harus rutin kontrol ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nantinya akan dibantu pemantauan pada janin secara rutin. Nanti juga akan dipantau dengan ketat kok, jangan khawatir ya Bapak Ibu. Baik-baik, kita ikut ya Ra. Baik, silakan Bapak dan Ibu bisa langsung menuju ke obat pengambilan obat. Baik. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Sore Pak, saya mau menebus resep dari dokter. Baik, saya periksa dulu ya. Ini resep atas nama Ibu Sarah, betul ya? Jalan Diponegoro nomor 15? Ya betul. Baik, sekaya saya periksakan dulu obatnya ya. Ya, Mohon ditunggu dulu, silakan duduk. baik. Ini Bu sudah saya kemas obatnya dengan rapi beserta panduan penggunaannya ya. Terima kasih ya Mbak. Ya. Nomor antrian 5, 6, dan 7 silakan menuju farmasis. Selamat sore Pak. Sore Mbak. Apakah betul ini resep atas nama Ibu Sarah? Ya betul. Ini obatnya ada 10 tablet ya. Ini obat anti hipertensi, diminum sehari 2 kali 1 tablet. Diminumnya setelah makan ya. Jangan dihentikan kalau tidak dianjurkan oleh dokter. Oke Mbak. Bagaimana kalau saya lupa Mbak? Kalau lupanya mendekati jam minum pertama, langsung diminum aja nggak apa-apa Bu. Tapi kalau sudah mendekati jam minum kedua,
Diminumnya sesuai dengan dosis, yaitu 1 tablet, dan jangan double ya. Apakah ini aman untuk bayi saya, Mbak? Aman kok Bu, ini sudah sesuai dengan resep dokter. Dan untuk ibu hamil. Aman kok Bu, saya pernah minum obatnya. Aman kok Bu, itu penting buat keselamatan bayi. Baik Bu, ini saya kemas ya. Disimpan di tempat yang kering ya, dan dijauhkan dari sinar matahari. Semoga ibunya lekas sembuh. Baik Bu, makasih ya. Itulah kasus preeklamsia yang dialami oleh Ibu De. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kehamilan bukan hanya tentang menunggu waktu persalinan, tetapi juga membutuhkan perhatian serius terhadap kondisi kesehatan ibu. Preeklamsia dapat dicegah dampaknya bila dilakukan deteksi sejak dini, kemudian diikuti dengan pemeriksaan secara rutin, serta kepatuhan minum obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Lingkungan sekitar, terutama keluarga, berperan sangat penting terutama bagi ibu hamil. Karena ibu hamil tidak bisa berjuang sendirian. Semoga dari cerita ini, kita semua bisa peduli dan lebih dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, sehatnya seorang ibu berarti sehatnya generasi yang akan datang. Setiap langkah kecil untuk menjaga kesehatan ibu hamil adalah investasi besar untuk masa depan. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, rutin periksa kehamilan, dan semangat mendukung para ibu hebat di sekitar kita. Mari kita saling mengingatkan, saling mendukung, dan bergerak bersama demi lahirnya generasi yang sehat dan kuat. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang peran tenaga kesehatan dalam menangani preeklamsia pada ibu hamil seperti di video sebelumnya. Yang pertama yaitu peran bidan dengan monitoring dan deteksi dini, yaitu memantau tekanan darah dan proteinuria serta mengenali gejala bahaya preeklamsia. Yang kedua yakni edukasi dan konseling dengan memberikan informasi pentingnya kontrol, kepatuhan mengkonsumsi obat, gaya hidup sehat, serta dukungan emosional bagi ibu dan keluarga. Yang ketiga, kolaborasi dan rujukan, bekerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya dan memberikan rujukan ketika ada gejala berat. Yang keempat, tindak lanjut pasca persalinan, memastikan tekanan darah ibu setelah melahirkan agar kita bisa mencegah komplikasi lanjutan. Selanjutnya yaitu peran apoteker dalam kasus ini yaitu memonitoring obat, memonitoring kepatuhan dan interaksi obat atau suplemen yang dikonsumsi. Yang berikutnya adalah pemeriksaan obat dan resep. Apoteker bertugas memeriksa resep dan obat anti hipertensi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain apabila terjadi masalah dalam terapi. Yang terakhir adalah konseling pasien. Di sini tugas apoteker adalah melakukan konseling tentang penggunaan kepatuhan, efek samping, dan tanda bahaya yang disebabkan oleh konsumsi obat. Peran tenaga medis dokter meliputi dua hal, yaitu diagnosis dan penilaian, serta penata laksanaan medis. Untuk diagnosis dan penilaian dari penyakit preeklamsia, dokter dapat melakukan pemeriksaan klinis, laboratorium, dan juga USG pada janin. Dan untuk penata laksanaan medisnya, dokter dapat memberikan obat anti hipertensi seperti magnesium sulfat untuk mencegah kejang dan juga terapi tambahan pada ibu hamil. Selain itu, dokter juga berperan penting dalam edukasi dan konseling, di mana dokter harus mengingatkan tentang kepatuhan terapi intensif dan memberitahu tanda bahaya yang harus segera dikonseling. Kemudian, tindak lanjut yang dilakukan oleh dokter adalah menentukan jenis perawatan, kemudian jadwal kontrol, pemantauan tumbuh kembang ibu dan janin, serta menentukan keputusan persalinan dalam bentuk waktu atau jenis persalinan. Sekian dari kami Tribun 3 mengucapkan terima